Rido adalah salah satu anak sekolah minggu dari Gunung Sitolinias yang menyimpan sebuah mimpi dalam hatinya. Namun sepertinya impian itu sulit diwujudkan, dikarenakan kondisi ekonomi keluarganya yang serba terbatas. Untuk kebutuhan sehari-hari, ayah Rido bekerja sebagai pengemudi becak motor. Itu sebabnya Rido seringkali merasa tidak percaya diri. Ia merasa malu karena tidak bisa seperti teman-temannya. Kekecewaan Rido dengan situasi ini juga ia tunjukkan melalui sikapnya di rumah. Pulang dari sekolah itu nanti pergi jauh-jauh main-main. Disuruh pun kadang nggak mau melawan sama orang tua. Kadang nanti kalau bilang cari uban, harus minta duit dia, baru mau dia digaji istilahnya lah. Dulu saya seorang pemalu dan tidak berani bergaul. Saya malu karena saya tidak bisa memiliki barang-barang yang bagus seperti itu teman saya. Sehingga saya mencuri seperti pulpen, pensil, kikis, penggaris, dan buku di sekolah. Saya mencuri itu karena ayah saya tidak bisa membeli barang tersebut. Suatu hari, Rido mulai aktif mengikuti kelas bimbingan belajar dan karakter di School of Life BNKP Gunung Sitoli yang didukung oleh Cahaya Bagi Negeri. Saya sangat senang ke sekolah minggu karena di sana saya belajar kisah tentang penyalipan Tuhan Yesus. Ketika saya melihatnya, saya sedih karena Yesus diludahi, dipukul, dihina, bahkan disalibkan dan juga diolok-olokkan karena dosa manusia. Ayat yang menguatkan saya hari ini adalah Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setelah saya menonton Superbook, saya berjanji kepada Tuhan tidak mencuri lagi maupun barang-barang di sekolah, dimanapun ada barang-barang yang bagus saya tidak mau mengambilnya karena itu bukan milik saya. Setelah masuk jadi Seoul itu, ya ada perubahannya sedikit lah. Istilahnya mengingat dia ke les, ke Seoul, dia nggak pergi jauh-jauh. Kadang dia pulang dari sekolah itu, tukar baju dia, istirahat tidur. Kadang membaca Alkitab. Makanya kadang saya bersyukur ya, kemana lagi nggak ada balasan dari saya ini. Anak saya ini bisa berubah. Sekejap mata saja udah bisa berubah. Saya juga sekarang tidak melawan orang tua lagi. Lebih sayang kepada Bapak, walaupun Bapak saya tidak bisa membelikan barang-barang yang bagus kepada saya. Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada Rido. Di bulan April yang lalu, Rido mendapatkan sebuah hadiah sepatu baru dari CBN lewat program Superbook. Dengan sepatu baru itu, Rido menjadi semakin bersemangat untuk mengejar impiannya. Dari dulu saya pengen sekali punya sepatu karena sepatu saya sudah rusak, sempit. Kadang-kadang dari kaki saya sakit karena sepatu saya terlalu kecil. Terima kasih Superbook, terima kasih Seoul telah mengajari anak saya supaya anak saya bisa berubah dan tobat. Terima kasih juga Superbook, sepatu anak saya udah dikasih karena saya nggak sanggup membelinya. Sekarang anak saya udah bisa sekolah, udah ada sepatunya dari Superbook. Salam Yahoo. Mama, papa, kakak-kakak, dan adik-adik semua, ayo jadi berkat bersama Superbook untuk melayani jutaan anak di Indonesia. Bulan ini ada yang spesial loh. Dengan berdonasi mendukung program pemuritan anak Superbook, kalian akan mendapatkan kaos keren ini. Wow, jangan sampai kehabisan ya. Ayo berani bergerak bersama Superbook. Hubungi kami sekarang. Kisah abadi bagi seluruh bumi, firman-Nya hidup selalu.
adik-adik semua. Kembali lagi bersama dengan Kananda di sini. Dan Kak Daniel di Sekolah Minggu Superbook. Wow, seru banget hari ini. Apa kabar kalian? Apa kabar kalian? Seru banget hari ini. Wah, boleh kasih tos dulu kiri kananmu. Yeay. Wah, seru banget hari ini. Adik-adik semua, sebelum kita mulai sekolah minggu kita hari ini, Kak Daniel sama Kananda akan ngajakin kalian semua untuk main games. Kita akan main games hari ini. Jadi, nama gamesnya adalah Games Mengantar Kabar Baik. Ya, seperti namanya mengantar kabar baik. Kira-kira apa sih kabar baik yang hari ini akan kita antar? Apa Kak Daniel? Kabar baiknya adalah super kebenaran kita hari ini. Wow, berarti akan ada kabar baik super kebenaran kita hari ini yang akan kita antarkan. Coba kita lihat dulu. Apa sih isi dari super kebenaran kita hari ini? Nah, itu ada di kertas-kertas ini semua. Satu-satu kata ada di satu kertas. Coba dibacain, Kak. Aku mau percaya penuh kepada Tuhan. Jadi itu super kebenaran kita hari ini ya. Yeay. Oke, tapi sebelum kita praktekkan super kebenaran, sebelumnya kita harus dulu mainkan games yang kan Anda. Gimana caranya Kak Daniel? Nah, adik-adik bisa mainkan ini bersama dengan papa mama di rumah atau mungkin teman-teman kalian ya. Alat-alat yang kita butuhkan simple banget. Ada sedotan es teh ya Kak. Gini sedotannya. Terus potongan-potongan dari kabar baik super kebenaran kita tadi. Berarti ada berapa lembar? Ada 6. Oke. Dan kali ini Kak Daniel akan melawan Kananda. Siapakah yang tercepat untuk mengantarkan kabar baik? Potongan demi potongan. Caranya nanti kita akan ngambil satu. Terus kita akan taruh di atas ini. Nah, kita akan antarkan satu persatu dari belakang sana sampai ke sini. Kira-kira siapa yang tercepat? Kananda atau Kak Daniel? Kananda. Jelas Kak Daniel lah. Jelas Kananda Kalian lah. paling jago untuk mainin ginian, Kak. Oke, kita langsung mulai saja. Oke, biar jadi seru, gimana kalau untuk games kali ini tidak sekedar kita ngambil pakai ini. Jadi? Tapi pakai hula hoop. Oh my God. Oke, siap? Di hula hoopmu. Oke. Hula hoopnya di mana? Di tangan aja lah ya. Ya, pokoknya harus sambil kita putarin. Aduh. Oke ya, hitung sama-sama adik-adik. Hai. Oke, berarti kalau aku sebelah sini ya. Aduh ribet. Oke. Balik. Oke, berarti nanti kita putarin gini Siap ya. Adik-adik siap semua? Siap. 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 Oke, kita main fair ya. Oke. Oke. Sakit ya? Sorry. Oke, kita hitung sama-sama yuk. 3, 2, 1. Satu. Aduh, gampang banget. Kak Daniel. Ayo dukung aku dong. Nggak dimainin hula hoopnya. Oh iya. Aduh. Dah. Harus diputar ya Kak ya? Tadi aku udah putar. Aduh. Udah deh, 3. Kanan jangan cepet-cepet. Aduh, susah juga ya. Jatuh mulu. Adik-adik semangatin kita adik-adik. Yeay! Aku mana? Yeay. Yang tadi dukung Kak Daniel pasti kalian merasa bangga banget kan? Yes, jagoanku menang. Yes, kalian adalah yang terbaik. Coba ya. Aduh, Kananda sabar ya. Untuk games kali ini kamu harus mengalah. Karena aku adalah pemenangnya. Gak apa-apa, kali ini aku kasih Kak Daniel yang menang. Kasih aku selamat dong. Sama. Oke. Oke, kalau gitu kita susun dulu. Ya, kita susun. Oh, iya. Aduh.
Capek juga games kita ya. Aku mau percaya kepada penuh kepada Tuhan. Yeay. Adik-adik nanti kalian bisa mainkan games ini bareng dengan teman-teman kalian dan juga papa mama kalian ya. Yeay. Siapa yang menang nanti kalian tulis di kolom chat. Aku Kak, aku menang. Atau kalau kalah gak apa-apa, ngaku aja ya Kak, kayak Kananda. Aku kalah gitu ya. Wah, Oke, Kak Daniel, siap? kita baca dulu dong Oke. super kebenarannya bersama-sama Oh, iya, dengan ayo, adik-adik. Kita bacakan. Pakai gerakan dong kalau Pakai super dong, kebenaran ya. hula hoopnya. Oke. Capek. Ayo kita bacakan super kebenaran kita Kak. Oke, semuanya bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Udah, semuanya udah bangkit berdiri. Kita mau super kebenaran bersama-sama ya. Oke. 1, 2, 3. Super kebenaran. Aku mau percaya penuh kepada Tuhan. Sekali lagi. Wah, dengan suara yang kenceng ya Kak Nanda? Iya dong. Ayo. 1, 2, 3. Super kebenaran. Aku mau percaya penuh kepada Tuhan. Yeay. Wah, seru banget. Capek. Wah, semangat banget hari ini. Kita Kak Nanda langsung semangat? mulai. Semangat banget Oke. Kak Daniel. Kita mulai aja langsung yuk. Kita langsung mulai ya. Tapi sebelum kita mulai, Kak Daniel mau semuanya kita lipat tangan. Kita sama-sama berdoa ya Kak? Oke, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur banget Tuhan karena kami boleh ada hari ini untuk beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Sebentar Tuhan kami berdoa biar ibadah kami diberkati sama Tuhan ya. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami udah berdoa dan bersyukur sama Yesus. Haleluya. Amin. Semuanya udah siap memuji Tuhan. Yeay, kan Anda siap ya? Oke, kita bangkit berdiri. Kita Bangkit mulai berdiri. nih. Dari terbit matahari. Oke. Woohoo. Yes. Ambil posisi yang terbaik untuk kita bergoyang. Dari terbit matahari. Amin. Sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari. Amin. Sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Semua. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari. Amin. Sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari. Amin. Sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari. Pagi-pagi Sampai pada masuknya sore-sore. Biarlah nama Tuhan dipuji. puji Tuhan. Semua tangan di atas, come on. Puji Tuhan. Puji. Oke, sekarang makin cepat. Woo! Puji Tuhan. Amin. Sekarang makin lambat ya. Yo. Puji apa? Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Dari terbit matahari. Amin. Sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji.
adik-adik masih semangat memuji Tuhan. Mari kita katakan sama-sama bahwa Tuhan Yesus tidak berubah. Amin. Semua tangan di atas, come on. Kita melompat bagi Tuhan. Kita bersuka cita bagi Tuhan. Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Tak berubah Selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Semua tangannya di atas. Haleluya, haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya, Tuhan Yesus gak pernah berubah. Amin. Yuk kasih tahu kiri kananmu, Tuhan Yesus tidak berubah. Come on ya, kita naikkan pujian ini bareng-bareng. Tuhan Yesus tidak Berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah. selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Semuanya dulu ya. Yo semua tangan. Haleluya, haleluya. Woo! Semuanya mana suaranya? Haleluya, haleluya. Haleluya, come on. Woo! Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Woo! Amin. Woo! Oke, kita lanjut pujian kita. Siapa yang masih bersemangat? Aku dong, aku. Oke, kita mau nyanyi dengar dia panggil nama saya. Wah. Woo! Kita semua tetap bersuka cita ya nggak Kanada? Iya dong. Amin. Sama-sama katakan dengar dia panggil. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab apa? ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil. nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga
ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh, giranglah, haleluya. Amin. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah, haleluya. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah, haleluya. Oh, giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Kasih tos kiri kananmu. Yeay. Oke adik-adik, sekarang kita siapkan hati kita untuk sama-sama menyembah Tuhan. Kalau adik-adik sekarang bareng mama papanya, boleh dipanggil mama papanya. Kita sama-sama menyembah Tuhan ya. Kalau sama temennya atau adiknya boleh bareng-bareng dipanggil. Kita sama-sama menyembah Tuhan bareng. Amin. Yuk kita naikkan pujian ini bareng-bareng. Dengan kesungguhan kita datang sama Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Sekali lagi ya, kita katakan. Tuhan Adalah gembalaku, amin. Takkan kekurangan aku. Yes Tuhan. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Boleh sama-sama angkat tanganmu. Dia Bimbingku ke air yang tenang, Dia menyegarkan jiwaku. amin Tuhan. Dia menuntunku Dia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena yes Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena Engkau besertaku. Yes Tuhan. Kita naikkan pujian ini lagi. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Dia membaringkan, Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Yuk semua sama-sama katakan. Amin Tuhan. ke Air yang tenang. Amin Tuhan. Menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Semuanya. Sekalipun aku berjalan
aku. Dia menuntunku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, semuanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena Engkau besertaku. Aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut bahaya, karena Engkau besertaku. Aku tidak, dengan iman kita katakan, takut bahaya, karena Engkau besertaku. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur banget, kami udah memuji dan menyembah Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau dengarkan firman Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan yang dengar firman Tuhan hari ini. Kami percaya semua kami diberkati sama Tuhan. Thank you Tuhan Yesus, kami udah berdoa, bersyukur sama Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Kan Anda, ini pasti adik-adik kita udah gak sabar untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan. Wah, betul banget Kak Daniel. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar dari seorang tokoh bernama Ayub. Wow, ini keren banget. Ayub ini tokoh yang ngadapin banyak banget masalah. Betul. Tapi dia tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Ya udah Wow. Kak Daniel, gimana kalau kita lihat langsung aja animasinya? Ayo kita saksikan. Come on. Itu sang pendakwa. Apa yang dia lakukan di sini? Kenapa ia berani menunjukkan dirinya di hadapan Tuhan? Dari mana engkau? Aku dari perjalanan, mengelilingi dan menjelajah bumi. Mau apa dia? Apa pendapatmu tentang hambaku Ayub? Tidak seorang pun di bumi seperti dia. Ia seorang yang baik, yang menghormatiku dan tidak melakukan kejahatan. Ya, tapi Ayub punya alasan untuk takut Allah. Ya. Kau selalu melindungi dia, keluarganya, dan kekayaannya. Kau membuat semua yang dia lakukan berhasil. Lihat betapa kayanya dia, tapi coba ambillah semua yang dia punya. Ia akan mengutuk engkau di hadapanmu. Kau boleh mengujinya. Lakukan apapun terhadap semua yang ia miliki, tapi jangan melukainya. Apa ini? Apa yang sedang terjadi? Lembu-lembu sedang membajak dan keledai-keledai sedang makan. Para pencuri menyerang dan mencuri mereka. Juga membunuh para pekerja dengan pedang. Dan hanya aku sendiri yang selamat. Tuhan, api dari Tuhan turun dari langit dan membakar domba-domba dan para pekerja dan menghabisi mereka semuanya, Tuhan. 3 kelompok orang Kasdi menyerang dan mencuri unta-unta Tuanku. Semua pekerja Tuanku dibunuh dan hanya aku yang Anak-anak Tuanku sedang berpesta di rumah anak tertua Tuanku. Tiba-tiba angin bertiup kencang dari padang belantara dan menghantam rumah itu. Rumah itu roboh. Semua anak Tuanku meninggal. Hanya aku yang selamat untuk memberitahu Tuanku. Kita. Mengapa semua ini terjadi? Tuhanlah yang memberi. Dan Tuhanlah yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Seharusnya dia marah pada Tuhan atas apa yang terjadi. Tapi dia malah memujinya.
Dari mana saja kau? Kesana kemari menjelajah bumi dan bolak-balik masuk ke dalamnya. Apa kau lihat hambaku Ayub? Tidak seorang pun seperti dia di bumi, tidak bersalah dan seorang yang benar, dan ia menjaga integritasnya. Manusia akan lakukan apapun untuk hidup. Coba rusak tubuhnya dengan rasa sakit, pasti ia akan mengutuk engkau. Apa? Mengutuk? Bagaimana mungkin? Tuhan akan membiarkan dia melakukan ini? Ia ada di tanganmu, tapi jangan ambil nyawanya. Apa itu? Apa yang terjadi? Tuanku Ayub, Apa yang terjadi? Ada apa yang terjadi? Apa? Masihkah kau teguh dengan integritasmu? Kutuklah Tuhan dan matilah. Kau berbicara seperti perempuan bodoh. Apakah kita hanya menerima yang baik dari Tuhan dan tidak menerima yang buruk? Ayub, dengan semua hal buruk yang terjadi, kamu masih percaya ada Tuhan yang menjagamu? Aku harap kata-kataku dapat ditulis atau dipahat di sebuah batu. Karena aku tahu penebusku hidup dan ia akan ada sampai akhir dunia ini. Tubuhku akan hancur, tapi setelah ini aku akan melihat Tuhan. Iya, aku akan melihatnya dengan mataku dan akan terkagum dalam pikiranku. Berbicara seperti ini. Apa Tuhan memutarbalikkan keadilan? Apa yang berbuat saya memutarbalikkan kebenaran dan menentukan anak-anak akan menuai hal yang sama. Jadi mereka anak Tuhan. Bayangkan betapa bahagianya orang yang diuji Tuhan. Jangan acuhkan didikannya ketika kamu berdosa. Berhenti mencari kesalahanku karena aku tidak bersalah. Kalian pikir aku bohong? Kau pikir aku tidak tahu bedanya benar dan salah? Dia membuat anak-anakmu membayar kesalahan mereka. Jadi kenapa kau tidak datang padanya dan mulai hidup benar? Kita tahu Tuhan tidak menolak seorang yang benar atau menolong pendosa. Serahkan hatimu kepada Tuhan, berdoa kepadanya, dan tinggalkan dosamu. Aku tahu semuanya seperti kalian. Kalian tidak lebih baik dariku. Dan aku akan bicara langsung kepada yang kuasa. Aku akan berdebat dengannya tentang keadaanku. Sementara kalian menodai aku dengan kebohongan. Ini aneh. Kami berusaha berbicara padamu dan membuatmu sadar, Ayub. Sebagai seorang dokter kau omong kosong. Lebih baik kalian diam karena itu hal paling bijak yang bisa kalian lakukan. Apa maksudmu? Sudahlah, Ayub tidak mau mendengarkan. Seharusnya kita tidak datang. Oh Tuhan, kabulkan dua hal ini dan aku siap menghadapmu. Angkatlah tanganmu yang berat daripadaku dan jangan menakutkan aku dengan hadiratmu yang luar biasa. Sekarang bertanyalah padaku dan aku akan menjawab. Atau biarkan aku berbicara padamu dan jawablah. Katakan apakah kesalahan yang kubuat? Jika saja ada yang percaya padaku, biarkan yang berkuasa menjawabku. Mengapa kau berbicara banyak sementara kau tahu sedikit? Sekarang bersiaplah menghadap aku. Apa kau bisa menjawab pertanyaanku? Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Siapakah yang menetapkan ukurannya? Atas apa sendi-sendinya ditancapkan? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama? Siapa yang membendung laut dengan pintu ketika membuat keluar dari rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya, aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu. Akulah Tuhan yang berkuasa, tapi kau berpikir bahwa aku salah.
Sekarang kau harus menjawabku. Aku tahu kau dapat melakukan apapun dan tidak ada yang bisa menghentikanmu. Kau bertanya siapa yang mempertanyakan hikmatku dalam kebodohannya. Itu aku. Dan aku bertanya hal yang tidak aku ketahui. Hal yang terlalu menakjubkan untukku. Sebelumnya aku hanya mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku telah melihat engkau. Aku ambil kembali semua yang kukatakan dan aku duduk dalam debu sebagai bukti pertobatanku. Apa itu? Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu. Karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 domba jantan, dan pergilah pada hambaku Ayub. Lalu persembahkan semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah, hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, supaya aku tidak melakukan aniaya atas kebodohanmu. Ayub! Kami akan berdoa bersamamu. Kami salah. Tuhan meminta kami memberikan korban bersamamu. Tolong ampuni kami. Setelah Ayub berdoa untuk teman-temannya, Tuhan memulihkan keadaannya. Bahkan Tuhan memberikan kekayaan 2 kali lebih banyak dari sebelumnya. Ia juga memberikan Ayub 7 orang putra dan 3 orang putri. Di seluruh negeri tidak ada seorang wanita pun yang sebaik putri-putri Ayub. Dan Ayub hidup 140 tahun setelah itu, menyaksikan 4 generasi keturunan dari anak-anaknya dan cucu-cucunya. Wah, itu dari kisah dari Ayub. Yes. Wah, nih mungkin nih Kak Nanda ya, adik-adik kita bertanya-tanya, kok bisa sih Ayub yang ada dalam masalah yang banyak banget, tapi justru diberkati Tuhan secara luar biasa. Betul. Kok bisa sih? Kok bisa ya? Nah, kali ini Kak Daniel sama Kak Nanda akan ajak adik-adik semua untuk kita bereksperimen. Di super eksperimen kita hari ini kita ada bola pingpong. Ada bola pingpong ya. Terus ada sedotan. Dan ada hair dryer. Kemudian yang terakhir. Dan juga ada roll tissue. Wow, adik-adik semua alat-alat yang ada di sini tuh menggambarkan sesuatu ya. Kalau bola pingpong ini menggambarkan tentang kita, ya. Menggambarkan tentang kita. Dan sedotan ini menggambarkan atau mengilustrasikan sebagai kekuatan kita. Oke. Ya. Kemudian roll tissue ini menggambarkan masalah kita. Dan hair dryer ini menggambarkan kekuatan Tuhan. Oke. Nah, wah dites dulu, udah hidup ya. Oke, sekarang Kak kita mulai eksperimennya. Nah sekarang ini adalah kita, ya. Ini adalah kekuatan kita. Oke. Sekarang kita mencoba untuk bersandar sama kekuatan pengertian kita, hikmat kita ya. Dan ini kita. Kita lihat apa yang terjadi. Wah, Kananda, aku mau nanya sama Kananda, kira-kira kita bisa bertahan nggak? Bisa. Bisa, tapi lama nggak? Enggak. Nah, begitulah kita dalam hidup ini. Ketika kita mencoba mengandalkan kekuatan kita yang terbatas ini, kekuatan kita yang nggak banyak ini, tapi dalam satu waktu kita mungkin bisa bertahan, tapi kita terbatas. Iya. Ya, belum lagi ketika kita ada dalam masalah. Kita contoh ya, kita coba bertahan dan ketika masalah datang apa yang terjadi? Keras, 1, 2, 3. Wah, lihat. Ketika masalah datang apa yang terjadi? Justru hidup kita, lihat, dihimpit sama masalah itu. Kita yang tadinya takut, makin takut nggak? Makin takut. Kita yang tadinya khawatir, makin khawatir nggak? Makin khawatir karena kita dikuasai sama masalah. Lihat masalahnya ada di mana? Karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Sedih ya Kak, waktu kita mengandalkan kekuatan sendiri. Iya, pasti sedih banget. Nah, sekarang kita mau sama-sama lihat apa sih yang terjadi waktu kita ubah. Kita yang tadinya mengandalkan kekuatan sendiri, kita pakai kekuatan Tuhan yang luar biasa. Nah, ini menggambarkan kekuatan Tuhan. Tuhan nih. Kenceng banget kekuatan Tuhan.
Ini kita. Dan ini kita, lihat apa yang terjadi. Wah, lihat. Kita bisa enjoy banget dalam hidup ya. Kita senang ya, kita di atas no. Nah, bagaimana sih cara kita mengandalkan kekuatan Tuhan? Tahu nggak? Caranya dengan apa? Berdoa. Berdoa. Terus apa lagi? Baca Alkitab. Baca Alkitab, terus apa lagi? Terus minta pertolongan sama Tuhan. Minta pertolongan sama Tuhan. Intinya kita bangun hubungan yang dekat sama Tuhan. Dan waktu kita membangun hubungan sama Tuhan, masalah ada nggak? Ada. Masalah ada, tapi bagaimana yang terjadi ketika masalah itu datang? 1, 2. Wah, adik-adik lihat. Ya, masalah mungkin ada nggak? Mungkin ada. Tapi waktu kita mengandalkan kekuatan dari Tuhan, kita nggak justru dikuasai sama ketakutan. Kita nggak justru dikuasai sama masalah-masalah itu. Justru kita bisa terbang tinggi. Yeay. Kuncinya ada di mana? Kan Anda kasih tahu adik-adik. Kuncinya adalah kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan. Ya, betul banget. Sama seperti Ayub adik-adik. Tuhan kan aku udah taat untuk berdoa. Tapi kenapa aku didatangkan masalah yang berat seperti ini? Bisa nggak dia marah-marah dan menyalahkan Tuhan? Bisa. Bisa banget. Tapi hari ini kita belajar dari Ayub bahwa Ayub tidak memikirkan hal itu. Justru dia tetap percaya sama Tuhan dan dia tetap mengandalkan Tuhan. Wow. Dan adik-adik, ketika Ayub melewati masalah itu dengan tetap percaya kepada Tuhan, lihat apa yang Tuhan gantikan untuk Ayub. Ayub diberikan banyak sekali hal yang luar biasa. Bahkan dalam Ayub 42 ayat 10b bilang kayak gini, Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya. Nah adik-adik, jadi hari ini kita sama-sama belajar bahwa dalam kehidupan kita, kita harus mulai dengan percaya penuh kepada Tuhan. Dan tidak mengandalkan kekuatan sendiri atau kekuatan orang lain. Kenapa? Karena kita hanyalah manusia yang lemah. Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Wow. Sehingga Tuhanlah yang akan memampukan kita dan akan memberikan kita kekuatan supaya kita bisa melewati setiap proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Wow, betul banget kan Anda. Ya, kita belajar bahwa dengan mengandalkan kekuatan Tuhan itu memampukan kita. Nah, gimana sih cara kita mengandalkan Tuhan? Yaitu dengan berdoa, ya nggak sih? Sekarang Kak Daniel pengen nanya sama semua adik-adik, siapa yang hari-hari ini tuh udah mulai lupa untuk berdoa sama Tuhan? Siapa yang mulai lupa untuk baca firman Tuhan, mulai sibuk sama kerjaannya, sama tugasnya doang sibuknya, dan lupa sama Tuhan. Nah sekarang Kak Daniel mau ajak semua adik-adik untuk kita sama-sama berdoa. Ya, kita mau datang lagi sama Tuhan ya kan Anda? Ya, Kan Anda mau nggak? Mau banget. Nah adik-adik mau nggak kita sama-sama datang lagi sama Tuhan dan ngandelin Tuhan? Yang mau boleh angkat tangan. Oke. Nah sebelum kita berdoa sama-sama, Kak Daniel sama Kak Nanda mau ajakin untuk kita nyanyi satu lagu. Judul lagunya apa Kak Nanda? Puisi Mahakarya. Puisi Mahakarya. Yuk kita sama-sama dengan sikap doa. Kita nyanyikan lagu ini. Yes Tuhan Yesus. Yesus kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan Tuhanku. Yes Tuhan. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Yes Tuhan. Sekali lagi yuk. Yesus kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosa
Engkau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. 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 Sekarang kita letakkan tangan kita di dada seperti ini. Kita sama-sama berdoa. Yuk ikutin Kak Daniel. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. terima kasih buat hari ini. Kami mau mengakui Tuhan. Kami mau mengakui Tuhan. Mungkin selama ini kami suka lupa sama Tuhan. Mungkin selama ini kami suka lupa sama Dan Tuhan. mengandalkan kekuatan kami Tuhan. Dan mengandalkan kekuatan kami Tuhan. Hari ini kami mau bertobat. Hari ini kami mau Dan bertobat. kami mau bilang sama Tuhan. Dan kami mau bilang sama Tuhan. Bahwa kami mau mengandalkan Engkau. Bahwa kami mau mengandalkan Kami mau Engkau. percaya sama Engkau. Kami mau percaya sama Engkau. Kami mau hidup bagi Engkau. Kami mau hidup bagi Engkau. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Dan Tuhan. juru selamatku. Dan juru selamatku. Aku percaya Aku percaya bahwa aku bahwa aku menang bersama Engkau. menang bersama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Di Yesus. dalam nama Tuhan Di Yesus. dalam nama Tuhan Aku Yesus. sudah berdoa. Aku sudah berdoa. Dan mengucap syukur. Dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Wow, biar hari ini adik-adik makin ngerti lagi sama firman Tuhan yang udah kita pelajari bareng-bareng. Kita mau kasih super kebenaran dan super ayat kita minggu ini. Yeay, kita super kebenaran dulu Kak Daniel. Oh iya, harusnya adik-adik masih ingat ya. Yuk bangkit berdiri adik-adik. Yo. Kita baca sama-sama super kebenaran kita sudah? Sudah. Oke, yuk kan Anda kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Super kebenaran, aku mau percaya penuh kepada Tuhan. Sekali lagi ya. Ya dengan suara yang paling kencang. Kan Anda juga ya. Iya dong. 1, 2, 3. Super kebenaran, aku mau percaya penuh kepada Tuhan. Dan kalau udah super kebenaran, kita ada super ayat. Ayo. Kalau super ayat berarti harus ambil Alkitab. Ambil Alkitabnya, ambil Alkitabnya. Ambil Alkitabnya. Oke, karena Anda udah ada Alkitab di sini. Oke. Dari mana Kak hari ini? Super ayat kita hari ini dari Amsal 3 ayat 5. Oke, kita buka yuk Amsal 3 ayat yang kelima. Oke. Udah ketemu semua? Yang udah angkat tangan. Oke, kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sekali lagi. Sekali lagi dengan suara yang paling kencang juga. Oke, 1, 2, 3. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Wah, keren banget ya kan Anda? Ya. Wah, itu yang jadi super kebenaran dan super ayat kita hari ini adik-adik. Semua diberkati. Amin, aku diberkati. Kak Daniel makan Anda bangga banget sama kalian. Saatnya sejarah Alkitab. Oke kan Anda? Jadi sebentar lagi kita akan nonton sejarah Alkitab. Wow. Jadi semua adik-adik harus memperhatikan dengan baik karena
akan ada pertanyaan. Wow, pokoknya kalau ingat sejarah Alkitab pasti akan ada kuisnya Kak ya. Betul. Wah, Kak Daniel nggak mau kalah, Kak Daniel mau menjawab pertanyaannya nanti. Ya udah, kita lihat aja langsung sejarah Alkitabnya. Kalian harus perhatiin baik-baik ya. Oke, Ya, ayo kita saksikan sejarah Alkitabnya. Aku mengalami minggu yang buruk, Tuhan. Jangan macam-macam dengan aku. Ismu, perlindungan baja. Kulit titaniumku jadi banyak goresan nih. Aku belajar satu hal, jangan pernah berteriak pada orang yang bawa pedang. Ayo kita lihat, apalagi yang bisa kita pelajari dari Ayub. Hai, aku Joy. Pertemuan kami dengan Ayub benar-benar menegangkan. Ayub tinggal di tanah Uz. Uz adalah tanah yang luas di barat Sungai Yordan, dari Edom di selatan sampai utaranya Aram. Kita tidak tahu di mana tempat tinggal Ayub yang sebenarnya. Yang kita tahu, orang-orang yang mencuri lembu-lembu Ayub adalah orang Sabean yang berasal dari Sheba, dan yang mencuri unta Ayub berasal dari Kasdim. Ayub dihadapkan pada masalah yang datang dari segala arah. Tidak semua ahli sejarah setuju kapan Ayub hidup, tapi dengan sedikit ilmu detektif, kita bisa membuat perkiraan yang kuat. Apa kalian mau menjadi detektif sejarah bersama kami dan menemukan di zaman apa Ayub berada? Pertama, mari kita tentukan kapan Ayub hidup. Nabi Yehezkiel menyebutkan Ayub sebagai orang adil benar. Jadi, Ayub sudah ada sebelum Yehezkiel yang hidup di Babel 600 tahun sebelum Masehi. Dalam kitab Ayub tidak disebutkan tentang Yerusalem atau Raja Israel. Jadi, kemungkinan kisah ini ada sebelum Raja Daud. Dalam kitab itu juga tidak menyebutkan nama Musa, 10 perintah Allah atau sejarah yang ditulis oleh Musa. Ini menunjukkan kalau Ayub sudah ada sebelum Musa. Jadi, Ayub ada sebelum Yehezkiel, sebelum Daud, dan sebelum Musa. Ini membawa kita ke zaman patriarki dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Ada petunjuk lain yang mendukung teori ini. Contohnya, kekayaan dari Ayub diukur dari banyaknya ternak dan budak, bukan emas dan uang. Ini memang terjadi di zaman Abraham, tapi kemudian beralih ke koin karena lebih umum. Ayub juga berperan sebagai imam dalam keluarganya, membakar persembahan seperti Abraham, Ishak, dan Yakub. Masih banyak kecocokan antara Ayub dengan para patriarki. Jadi, sementara kita belum bisa menentukan zaman yang tepat untuk Ayub, tanda-tanda itu mengarahkan kita pada kesimpulan kuat. Dia hidup di zaman Abraham, Ishak, dan Yakub. Bagus, detektif sejarah. Mari kita lihat, apalagi yang kita ingat tentang Ayub. Coba kita ingat dari awal kisah. Bagaimana kisah Ayub dimulai? A. Iblis berbincang-bincang dengan Allah. B. Ayub berbicara dengan istrinya. C. Pencuri merampok Ayub. Atau D. Api yang jatuh dari langit. Jawaban yang benar adalah A. Iblis berbincang-bincang dengan Allah. Itu sang pendakwa. Apa yang dia lakukan di sini? Kenapa ia berani menunjukkan dirinya di hadapan Tuhan? Iblis datang menghadap Allah dan menantangnya dengan mengatakan kalau iman Ayub akan runtuh dalam pencobaan. Iblis adalah sosok yang kuat dalam Alkitab, berperan sebagai penggoda dan penuduh. Dia juga dikatakan sebagai penguasa dunia dan kuasa kegelapan. Kabar baiknya adalah kekuatan iblis di bumi akan berakhir. Dalam pertempuran terakhir, Yesus akan mengalahkan iblis sekali untuk selamanya. Be gone, Satan! Pertanyaan selanjutnya, setelah dia mendapatkan kabar buruk kalau ternaknya dicuri, budaknya dibunuh dan anak-anaknya mati, apa yang Ayub lakukan? Apakah dia A. mengutuki Tuhan, B. menyalahkan istrinya, C. menyalahkan tetangganya, atau D. menyembah Tuhan? Jawaban yang benar adalah D. menyembah Tuhan. Ayub pasti benci sekali kepada Tuhan. Itu bagian yang luar biasanya. Dengan semua yang terjadi, ia masih memuji Tuhan. Walaupun iblis menyerang Ayub, dia tetap memuji Allah. Imannya tidak didasari dari hal-hal yang baik dalam hidupnya. Iman Ayub tulus kepada Allah. Aku harap kata-kataku dapat ditulis atau dipahat di sebuah batu. Karena aku tahu penebusku hidup
dan ia akan ada sampai akhir dunia ini. Cukup pertanyaan untuk hari ini. Nah, mari kita lihat apa lagi yang bisa kita pelajari dari Ayub. Kita bisa tahu lebih banyak tentang kehidupan Ayub dari benda kuno yang ditemukan sejarawan. Contohnya, lukisan di dinding yang disebut orang-orang Kanaan ditemukan di makam pemimpin Mesir, Khnumhotep. Memberikan kita gambaran bagaimana rupa Ayub dan keluarganya. Nama Ayub tidak populer sekarang ini, tapi namanya adalah nama yang hanya bisa ditemukan di beberapa catatan kuno. Bangsa Mesir memiliki praktik menuliskan nama-nama musuh di mangkuk atau patung. Lalu mereka memecahkan patung itu berkeping-keping. Nama Ayub muncul di salah satu patung seperti ini. Nama itu juga muncul di papirus Brooklyn kuno. Di dalam catatan ini ada juga nama-nama budak Kanaan. Tuhanlah yang memberi dan Tuhanlah yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ada banyak kisah kuno tentang seseorang yang bergumul dengan penderitaan seperti Ayub. Bahwa seseorang yang menderita itu karena dia berdosa pada dewanya. Teman-teman Ayub percaya itulah yang terjadi padanya. Dia membuat anak-anakmu membayar kesalahan mereka. Jadi kenapa kau tidak datang padanya dan mulai hidup benar? Bagaimanapun, kisah Ayub berbeda. Allah menjelaskan kalau penderitaan tidak selalu datang karena seseorang melakukan kesalahan. Apa kau lihat hambaku Ayub? Tidak seorang pun seperti dia di bumi. Tidak bersalah dan seorang yang benar dan yang menjaga integritasnya. Kisah yang hampir mirip dengan Ayub adalah Sajak Orang Baik yang Menderita, sebuah kisah dari Babel. Semua kisah kuno itu sangat berbeda dengan kisah Ayub. Dalam kitab Ayub, Allah turun dari surga dan berbicara. Mengapa kau berbicara banyak sementara kau tahu sedikit? Sekarang bersiaplah menghadap aku. Allah sangat berkuasa. Dia menciptakan surga dan bumi. Apa yang membendung laut dengan pintu ketika membuat keluar dari rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya, aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu. Ayub melalui masa-masa yang sulit, tapi dia tahu bahwa dia tidak sendiri. Dan jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan? Di dunia banyak pencobaan dan kedukaan. Tapi kuatkan hatimu, karena aku telah mengalahkan dunia. Super ayat kita hari ini dari Ulangan 31 ayat 6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut dan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Cukup petualangan untuk hari ini. Sampai ketemu lagi. Ingat, Tuhan selalu bersamamu. Wow, gimana? Udah diperhatikan dengan baik? Aku udah perhatikan kan Anda. Adik-adik udah diperhatikan belum? Wah, oke. Udah pada siap ya kita semuanya ya? Kita langsung kasih aja pertanyaannya. Buka telinganya baik-baik. Konsentrasi. Pertanyaan pertama adalah, di manakah Ayub tinggal? Wow. Kita kasih waktu 5 detik ya. 5 detik. 5. Ditulis di kolom chat atau di kolom komentar. 3, 2, 1. Dan jawabannya adalah Tanah Us. Wow. Siapa yang benar? Oke, wah banyak yang benar kan. Masih gampang ya. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan kedua, kalau adik-adik yang tadi memperhatikan pasti tahu. Siapakah yang mencuri lembu-lembu milik kepunyaannya Ayub? Wow. Siapa ya? Ada yang tahu nggak? Yuk kita kasih hitung nggak? 5. Tulis di kolom komentar. 4, 3, 2, 1. Dan jawabannya adalah orang-orang Sheba. Yeay. Wah. Oke. Siapa yang benar? Yang benar siapa? Yang salah siapa? Di bawah aja yang salah. Wah. Oke, tadi udah 2 pertanyaan, kalian bisa jawab semua. Pertanyaan ketiga adalah pertanyaan yang sulit, jadi Kananda akan kasih pilihan gandanya. Wow, ini tidak Semuanya mudah berarti ya. Semuanya siap. Pertanyaannya Pertanyaannya adalah, kira-kira Ayub
hidup sejaman dengan tokoh Alkitab siapa ya? Wow. Pilihan gandanya. Yang A di zaman Daud, yang B di zaman Tuhan Yesus, atau yang C di zaman Abraham, Ishak, dan Yakub. Kira-kira siapa ya? Kira-kira Ayub tuh hidup di zaman siapa? Ayo, tulis di kolom chat. Kita kasih waktu 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya Dan apa? jawabannya adalah Di zaman Abraham, Ishak, dan Yakub. wow, luar biasa banget. Siapa yang benar semua hari ini? Wah, banyak sekali yang benar semua. Wah, ya. berarti mereka benar-benar Wow. lihat sejarah Alkitabnya dengan baik. Wah. Kasih jempol. Kasih jempol buat semuanya. Tapi ngomong-ngomong tentang ini Kak, kok seru banget sih belajar Alkitab di Superbook itu? Wah, emang seru banget. Aku pengen dong Kak, kurikulum sekolah minggu Superbook itu bisa ada di gerejaku juga. Kak Daniel mau? Mau. Kakak-kakak juga mau. Kalau Superbook ada di sekolah minggu kakak-kakak semua. Mau. Atau adik-adik juga mau belajar Superbook lebih lagi. Mau. Kalian bisa banget klik link yang ada di bawah sini. Wow. Atau bisa cek juga di description box ya. Wah, berarti papa mama kakak-kakak bisa cek ya langsung ya di sana. Yeay. Wah, oke deh Kananda. Nanti aku langsung cek ya. Oke. Wah. Oke adik-adik, sekarang waktunya prakarya. Kita mau buat apa Kananda kali Hari ini? ini kita akan buat kotak ayat. Kita akan buat kotak ayat. Wow, apa aja? Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah kertas karton. Kertas karton warna-warni. Warna-warni, bebas kalian mau warna apapun. Lalu? Terus ada kertas biasa, kertas HVS warna-warni. warna-warni atau juga. kertas lipat warna-warni juga boleh. Oke, and then? Ada gunting. Gunting juga, kemudian Terus ada membutuhkan penggaris. double tape, dan juga alat tulis. Ya. Nah, pertama-tama kita akan membuat jaring-jaring kubus. Wow, kita buat Adik-adik jaring-jaring semua kubus bisa dulu ya. kan jaring-jaring kubus seperti apa? kira seperti ini. Kemudian, Nah, nanti kalau sudah jadinya seperti ini adik-adik. wow, jadi kubus ya Kak ya? Ya, nih Wah. bentuk kotak seperti ini. Ini jadi kotaknya ya, Iya, kotak betul. ayatnya. Kemudian Kak, Lalu, karena tadi namanya adalah kotak ayat, jadi di dalamnya kita mau taruh ayat-ayat. Wah. Nah, ayat-ayatnya kalian bisa tulis sendiri atau kalian bisa print, nanti bisa klik link di bawah sini ya. Wow, jadi buat papa mama juga kakak-kakak bisa bantu untuk print kan. Di sini Ayat-ayat ada di bawah sini. desain daripada ayat-ayatnya. Betul. Nanti tinggal di. Masukkan ke dalam sini. Kalau kita buat sendiri ya Kak Daniel. Oke. Nah, kalau udah kalian bisa masukin nih ke dalam kotak ayatnya. Nah, nanti setelah mama papa print ayat-ayatnya, setiap hari kalian bisa secara bersamaan bersama dengan keluarga, kalian ambil setiap hari. Bisa pagi, bisa malam juga sebelum mau tidur ya. Jadi misalnya kalau kita ambil nih, kan ada set. Ayatnya adalah Matius 5 ayat 5 yang isinya berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Wow, nanti papa mama bisa saling mendiskusikan ya bareng anak-anaknya di rumah. Wow, seru banget. Wah, ini harus dilakukan selama setiap hari. Oke. Jadi ini harus jadi kebiasaan ya. Anak bersama dengan orang tuanya di rumah. Wow. Nah, kalau udah siap dengan prakaryanya gimana kan Anda? Jangan lupa kalian foto dan bersama juga dengan kotaknya. tag ke @superbook-Indonesia. Kalian juga bisa kreasikan kotak versi kalian ya. Betul. Pokoknya seunik mungkin. Kita tunggu karya kalian. Kak Daniel, lihat deh. Baju aku keren banget kan. Kaosnya Kak. Iya aku pengen dong Kak. Ini kaos dari Cahaya Bagi Negeri. Betul. Wah, aku udah punya yang merah,
Ijo juga punya, ini aku belum punya. Gimana cara dapatnya? Kak Daniel mau? Mau dong. Papa dan Mama juga mau. Pasti mau lah. Caranya Papa dan Mama dan Kak Daniel bisa berdonasi ke Cahaya Bagi Negeri untuk mendukung pelayanan dan pemuritan anak di Indonesia sebesar 250.000. Wah, jadi dengan kita berdonasi, kita bisa dapat kaos ini. Betul. Aku mau dong Kak, gimana caranya? Siapa yang harus kuhubungin? Nih, bisa langsung hubungi nomor WA yang di bawah sini. Oh, itu nomornya. Nah, buat papa mama yang mau sekarang dicatat nomornya. Boleh difoto dulu, nanti tinggal hubungin nomor itu ya. Betul. Wah. Supaya bisa dapat kaos keren. Aku pengen sih, aku ini. pengen. Nah, nggak kerasa juga nih ibadah kita udah kelar ya Kak, udah mau Iya. selesai. Tapi sebelum berakhir, Kak Daniel Makananda dan seluruh tim Superbook mau ucapkan terima kasih buat semua papa mama yang tetap setia mendukung pelayanan Superbook sampai dengan hari ini. Dan buat semua papa mama juga yang hari ini digerakkan Tuhan, rindu juga untuk terlibat dan mendukung program pelayanan Superbook. Papa mama gampang banget, tinggal scan barcode yang ada di sebelah sini. Terima kasih untuk semua dukungan kalian. Terima kasih. Dan untuk papa mama juga yang ingin lebih tahu lagi tentang pelayanan yang dilakukan oleh Superbook Indonesia dan Cahaya Bagi Negeri, papa mama dan kakak-kakak bisa klik link yang ada di bawah sini. Wow, papa mama langsung cek ya, dicatat ya websitenya. Wow. Dan juga jangan lupa kan Anda, buat semua papa mama yang kita sayangin, jangan juga lupa untuk follow Instagram dan juga Facebooknya @superbookindonesia. Karena di sana akan ada banyak update-update spesial buat semua papa dan mama. Jangan lupa juga buat subscribe YouTube channel Superbook Indonesia. Yes, dan jangan lupa untuk saksikan Superbook Club. Oke deh kalau gitu kan Anda. Adik-adik masih semangat semua? Semangat. Oke, kita akhirin ibadah kita hari ini ya kan Anda. Dan Kak Daniel mau minta semua bangkit berdiri. Kita lipat tangan, kita mau sama-sama berdoa. Adik-adik harus dengan sungguh-sungguh ya. Oke, yuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, makasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur banget Tuhan, kami belajar dari Ayub untuk mengandalkan kekuatan dari Tuhan sepenuhnya. Tuhan Yesus, kami sadar bahwa kami terbatas, karena itu Tuhan mampukan kami untuk bisa menyelesaikan setiap masalah dalam hidup kami. Tuhan Yesus tolong setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, hari ini kami mau jadi pribadi yang baru, pribadi yang benar-benar mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Dalam nama Yesus, kami udah berdoa dan bersyukur banget punya Tuhan Yesus yang baik kayak Engkau. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu Sampai depan ketemu. adik-adik. God bless you.